bersamamu. Dan cahayamu menuntunku di jalanmu. Dari gelap langkahku, aku rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jam 6 kalian, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini adalah session khusus yang akan ngebahas soal bagaimana sih backgroundnya band idola kita bersama, musisi-musisi kebanggaan kita yang tergabung dalam Jam 6 Point, yang mereka pada waktu belakangan ini telah merilis single perdana mereka yang berjudul Sirah. Dan kita pada kali ini sudah bersama anak-anak Jam 6 Point. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat-sehat semua ya. Dan juga berkarya jalan terus ya pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung tanya pada Jam 6 Point-nya langsung. Sebenarnya backgroundnya ceritanya seperti apa sih di launchingnya single perdana dan dipilihnya lagu Sirah sebagai single perdana? Boleh, siapa yang mau jawab? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya kenapa sih single pertama ini mengangkat judul lagu Sirah ya? Kenapa? Karena jujur aja lagu ini yang paling susah sebenarnya. Oke. Dalam artian dalam penghayatan, terus dari masalah recordingnya memang agak susah. Ya makanya kita ngangkat lagu Sirah ini, dan ini lagu Sirah ini ya bentuk kita rindu kepada Rasulullah lah, gitu. Sebenarnya itu saja sih. Ada yang mau tambahin? Silakan teman-teman. yang lain langsung aja. Saya takut. Ini biasa kan ya. Jadi konsepnya itu memang luar biasa karena isi dari lagunya sebetulnya kita ngalamin itu di lagu Sirah. Sebuah perjalanan yang memang kita masih hampa butuh sosok yang bisa membangkitkan kita. Jadi saya sama kawan-kawan menceritakan gimana pada saat kita sedang di masa yang gelap lah. Kemudian ada ridhonya di situ, yang akhirnya diberikan kepada kita satu titik untuk melangkah lebih baik dan berdamai dari sebelumnya. Makanya prosesnya sangat susah karena kita sedang mempelajari itu. Wah, luar biasa banget ya. Kalau dari sisi story-nya memang luar biasa banget ternyata. Dan kebetulan gue sendiri udah dengerin dan gue sampai nitikin air mata. Ini nggak lebay dan ini nggak over ya. Memang kalau kita dengerin di saat yang tepat, tentunya dengan momen yang pas gitu, itu dapat banget sih emang. Ya, dapat banget. Nah, kalau misalnya kita bicara produksi musiknya dan konseptual dalam sisi musiknya, itu kira-kira gimana sih? Nah, Bang Rizal. Mentahan lagu ini yang bikin nih secara lirik musik itu lagu brother kita Taufan Asori, seorang manajer dari Jam 6 Point dan seorang penyanyi dari Ternyata dia punya. ternyata dia punya suara emas. Dan Subhanallah. dia kan nyanyi. Ya, insya Allah nanti Jawa ya. Barat dia. Jawa Barat. Dua vokal. Iya, Taufan
kasih materi. Ada beberapa materi sih, ada 3 materi. Setelah kita rembukin kayaknya putusnya di lagu Sirah ini nih yang kita angkat pertama. Produksi dari 3 lagu yang kita disampaikan teman-teman itu emang ini yang paling lama produksinya. Musik agak lebih nitik beratkan ke Rizal yang lebih lebih teknisnya ke musik kita, yang lainnya ikut apa kata Rizal. Boleh Rizal dibantu. Dari segi musiknya itu tuh banyak dramanya sih di proses pembuatan lagu Sirah ini. Drama pertamanya tuh di diri saya sendiri, itu tuh bener nangis, merinding, selalu kayak gitu. Abis itu kita udah beres take, filenya hilang dan kembali lagi. Banyak banyak yang gitu. Bang Reza, Kamu aja konsek. Saya lagi. Bayar. Enggak, kalau saya bilang ini saya baru pertama kali nih di garap lagu Leji, kan belum pernah. Ya baru sama James 6. Keren kalau saya bilang. Cuman memang terakhir itu kendalanya judul ya. Judul itu udah mau keluar baru dapat, dan saya baru udah 3 bulan. Oh itu judulnya itu tuh. Gitu. Nah, tapi ya liriknya lebih emosional gitu. Yang sulit itu lirik emosional terus dibarengkan sama musiknya nyari, terus itu kan perlu tukang mixing juga yang bagus gitu. Cari, alhamdulillah dapat gitu. Potong-potongannya terus ada salawat di tengah ya. Gitu. Dan momen pas juga Ramadan. Di antara 3 lagu itu pas kayaknya kalau bilang. Harus lagu itu. Gitu. Oke, itu luar biasa banget ya. Memang gue juga gak nyangka jawabannya ternyata sedalam itu, dan juga ternyata memang kenapa dipilihnya lagu Sirah ini, memang kalau gue ambil kesimpulan karena relate banget sama keseharian para personilnya James 6 Point, dan pasti rasa relate itu juga pasti pengen juga di-share kepada para pendengarnya, itu kan maksudnya. Nah, kalau dari background sebelum James 6 Point terbentuk gitu, masing-masing dari kalian kan punya band dan juga punya bendera masing-masing yang pasti arahnya tuh yang saya tahu itu arahnya komersial. Nah, bagaimana dengan James 6 Point saat ini gitu? Apakah ini sebuah project band komersial juga seperti yang lalu, atau mungkin komersial tapi ada bumbu lain, ada tujuan lain, kira-kira seperti apa tuh? Vokalis dulu. Kalau dibilang komersial ya enggak juga. Kalau saya pribadi kenapa misalkan bisa ketarik dalam James 6 ini, ya karena saya niatan di awal cari ilmu dulu, nih kan. Ya bisa disatuin nama teman-teman yang udah ya mungkin udah pada hijrah juga gitu kan. Ada Babang Heru, ada Rizal, Naim juga, nggak tahu nama kamu siapa. Jadi sebenarnya lebih ke inilah gitu, gimana saya bisa dari dulu itu kan istilahnya saya basicnya reggae gitu. Nah, gimana caranya bisa keluar dari dunia yang itulah, dunia hitam di komunitas reggae itu. Nah makanya saya ya ini kayak ada 1, 2 gitu kan. Jadi ada proses adaptasi. Ada proses adaptasi, dan intinya sebenarnya sih gimana caranya karya-karya dari James 6 ini bisa menjadi asbab hidayah buat orang-orang yang dengerinnya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Iya. Mungkin dari Babang Heru bisa ditambahin. Ya, ini lagu Sirah ini mewakili sesuatu yang baru dari kita, karena kita sebelumnya mungkin sering bikin lagu galau sama perempuan. Tapi kalau Sirah ini pastinya kita sangat rindu sama sosok yang memang benar-benar diutus oleh Allah, yang kita belum pernah ketemu sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata itu sangat penting untuk kita ikutin. Jadi memang PR-nya di situ buat kita, ada sesuatu yang kita harus kerjakan dan amalkan berdasarkan perintahnya.
Nah, kalau dari proses pembuatannya sendiri berapa lama itu? Langsung aja. Dari awal Berapa lama ini Bang? Ini apa lagi? lagunya Sirah. Lagu Sirah. Wah lama ini. Dari kerangka sampai akhirnya jadi sebuah single. Lagu ini prosesnya sangat lama dari Proses recording. dari mentah, dari kita dikasih materi mentah sama pemiliknya. Kenapa kita ambil? Karena memang ini lirik kita banget nih gitu. Dia mewakili CS kita nih. Garap dong ini, gimana kita kondisikan, ya udah. Kocek gitu. Kurang lebih 3 bulan ada Kang? Iya, karena studionya 2, Jakarta sama Bandung kan. Iya. 2 kali studio. Tiga ya. 3 ya, sama Bogor ya. Bandung. Ajib. Cuma satu lagu ya. Satu lagu doang itu, habisin 3 bulan. Iya. Ya mungkin memang ya kalau kita baca histori atau diskografi dari band-band besar atau musisi-musisi hebat dunia, memang menciptakan sebuah lagu yang masterpiece itu memang tidak sebentar. Itu kalau kita berkaca dari situ ya. Ya, saya juga sangat menantikan, mudah-mudahan lagu ini cepat bisa dinikmati orang banyak. Sudah ya berarti ya. Sudah bisa dinikmati oleh orang banyak, dan pastinya vibe positifnya ini mudah-mudahan bisa menyebar dan berdampak positif juga buat para mendengarnya gitu. Nah, oke. Lagu Sirah kita udah tahu seperti apa. Ada nggak bocoran materi berikutnya atau single berikutnya? Apakah single tersebut masih satu warna dengan Sirah atau justru berbeda banget dengan Sirah? Itu gimana? Ada 2 lagu lagi yang udah kita track, kita bikin, cuma lagi proses mixing mastering juga nih 2 lagu. Secara genre sih agak ini ya. Kita mencoba bawain materi emang beda ya, religi, dan musiknya dibalut dengan musik yang nggak terlalu melo-melo gimana, mencoba agak lebih modern, dan kayaknya agak bisa kita masuk ke Hammer Sonic insyaallah ya. Insyaallah ya kan, iya. Mudah-mudahan Jacklot, mudah-mudahan ada lagi Allah. Sebenarnya biar apa ya? Kita musiknya kita mau nyampaikan tentang agama Islam kan, religi lah lagu kita. Gimana bisa anak muda bisa nerima, semua kalangan nerima gitu. Jadi ada yang musiknya ntar agak-agak rock, agak-agak Keluar dari zona sih. Keluar dari zona lagu religi pada umumnya mungkin ya, mencoba. Ya mudah-mudahan bisa diterima kali sama semua lini umur insyaallah. Udah cukup. Berarti dengan kata lain, James 6 Point ini adalah sebuah band yang melakukan sebuah propagandanya melalui jalur musik. Kira-kira seperti itu. Propaganda dalam hal yang positif, ya kan? Dakwah gitu. Baik. Nah, oke. James 6 Point ternyata ngerilis single Sirah ini bukan cuma lagu aja, tapi dia juga ada satu program atau campaign yang akan dijalanin bareng sama Darut Tauhid. Nah, itu dengar-dengar namanya Wakaf Lifestyle. Apa sih Wakaf Lifestyle? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wakaf Al-Quran melalui Darut Tauhid dalam periode Januari hingga Mei terhimpun sebanyak 941 mushaf Al-Quran. Dan Al-Quran yang telah disalurkan sebanyak 9.250 mushaf Al-Quran. Harapan besar untuk Masjid Al-Hadi Serua selesai tahun ini. Dalam periode Januari hingga Mei ini, progres pembangunan Masjid Serua telah mencapai 85%. Dan dana yang terhimpun sebanyak 1.948.602.348 rupiah. Alhamdulillah, wakaf produktif Darut Tauhid telah dirasakan manfaatnya oleh Mauquf Alai sebanyak 132.959 dalam bentuk infrastruktur maupun modal usaha wakaf produktif.
dalam periode Januari hingga Mei, dana yang terhimpun untuk wakaf produktif sebanyak Rp33.371.241 yang telah disalurkan ke beberapa bidang usaha, diantaranya parking area, co-working space, food court, dan penginapan. Semoga amal ibadah yang sahabat lakukan bisa menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys, jadi kesempatan kali ini, kesempatan perdananya Jam 6 Point ngerilis lagu Sirah ini, jadi bukan hanya karya musik aja yang dirilis. Luar biasa, rupanya mereka juga ada program atau sebuah campaign yang luar biasa dan juga akan sangat bermanfaat bagi orang banyak, yaitu sebuah program wakaf. Tapi wakafnya ini beda, ini namanya Wakaf Lifestyle bareng Darut Tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita udah bareng sama Kang Agus dari Darut Tauhid. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mungkin kita akan langsung dengar penjelasannya dari Kang Agus. Silakan. Masya Allah. Oke, assalamualaikum, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini berkah nih, Insya Allah gabung sama teman-teman Jam 6. Terutama yang lebih berkah lagi, kita ada program menarik yaitu wakaf ya. Wakaf. Sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa wakaf lifestyle? Ya, kenapa wakaf lifestyle? Lifestyle atau kita ingin menjadikan wakaf itu jadi gaya hidup sebenarnya. Gaya hidup teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa wakaf? Itu. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, itu ketika orang-orang itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar muslim, ketika apa? Ketika dia tidak menafkahkan hartanya yang paling ia cintai. Gitu. Dan saat itu ada nama sahabat Rasulullah SAW namanya Tolhah. Dia kemudian mewakafkan, ya Rasulullah, kuinfakkan harta yang paling kucintai, yaitu kebun. Kebun kemudian diwakafkan. Nah, dari sinilah muncul syariat wakaf seperti itu. Dan wakaf ini teman-teman bahwa adalah salah satu amal jariah. Amal jariah. Jadi 3 hal yang akan diwariskan oleh seorang muslim, yaitu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Kemudian doa anak yang soleh dan sedekah jariah. Sedekah jariah. Jalan terus. Nah, sedekah jariah ulama sebagian besar mengatakan konteksnya adalah wakaf. Konteksnya adalah wakaf. Maka kenapa wakaf ini kita angkat? Terus yang kemudian wakaf juga salah satu menjadi pilar peradaban umat Islam. Sejarah kaum muslimin itu ditopang salah satunya dari pilar wakaf ini, gitu ya. Maka ini sangat penting. Pertanyaannya, kenapa wakaf lifestyle yang target kita adalah anak-anak muda nih, sahabat-sahabat muda. Kenapa? Ada salah seorang ulama di Mesir mengatakan begini di depan sebuah jamaah begitu ya. Ya ayuhan nas, katanya, wahai kalian manusia, ainal fata, katanya, di mana para pemuda? Hiltu anada walan aquda walan atabaladi. Itulah aku, katanya. Katakanlah kalau kalian dikatakan di mana pemuda, jawab hiltu anada, itulah aku. Walan aquda walan atabaladi, dan aku tidak akan berpangku tangan dan juga bermalas-malasan. Nah, inilah salah satu ciri khas anak muda. Tidak berpangku tangan dan tidak bermalas-malasan. Makanya kenapa kita kejar anak muda. Pilar peradaban umat ini panjang sekali perjuangannya. Tidak amat sangat mungkin diperjuangkan oleh teman-teman muda. Makanya kita dengan teman-teman James ini sangat berminat sekali gitu ya untuk bermuajahah, mengajak teman-teman sahabat-sahabat muda ini untuk yuk kita berwakaf. Wakaf itu kalau zaman dulu ya wakaf tanah, uang warisan gitu ya. Nah, sekarang kita mau menjadikan wakaf lifestyle. 1 bulan ya cukup, misalkan 10.000, 1 pekan 20.000, yang akhirnya menjadi amal jariah buat kita semua. Nah, teman-teman, dengan wakaf lifestyle ini kita akhirnya mengeluarkan satu produk
program namanya Sahabat Wakaf, gitu Bang. Jadi mudah-mudahan dengan Sahabat Wakaf ini kita bisa bersinergi kebaikan, tentunya anak-anak muda, kaum muslimin itu kita menjadi salah satu bagian dari kebangkitan Islam di pilar peradaban yang kita ingin bangun, insyaallah. Gitu Bang. Oke, Masya Allah. Yang masih penasaran nih, secara teknisnya wakaf lifestyle itu, tadi kan itu secara filosofinya. Secara teknisnya Bang, apa yang akan kalian campaignkan pada saat kalian road dari kota ke kota itu? Apa yang akan kalian campaignkan? Sahabat wakaf ini fungsinya dua. Yang pertama adalah dia mudah untuk bisa berwakaf melalui rekening dia sendiri, gitu ya. Yang kedua adalah dia bisa mengajak orang lain berwakaf dengan rekening yang dia punya, yang dia yang itu langsung didedikasikan otomatis untuk wakaf. Wakaf itu juga modelnya banyak sekali, ada wakaf produktif dan yang lain-lain. Nah, ini jadi teman-teman muda, sahabat-sahabat muda, insya Allah dengan sahabat wakaf ini ketika registrasi mendaftar menjadi sahabat wakaf, keuntungannya bisa dua. Dia bisa berwakaf gitu ya, dia sendiri, dan yang kedua dia bisa mengajak teman-teman berwakaf dengan nih ada satu fasilitas yang kita akan berikan. Nah, ini fasilitasnya. Jadi ada kartu ya. Kartu sahabat wakaf. Ini kartu sahabat wakaf. Tentunya kalau sudah memiliki kartu ini juga otomatis juga dia bisa menjadi membershipnya Jam 6 nih. Ya. Masya Allah ya. Jadi membershipnya Jam 6 yang ini bisa dibawa kemana-mana teman-teman, bisa dibawa kemana-mana. Di sini nanti ada QRIS-nya. Jadi teman-teman kalau mau berwakaf, mau berwakaf nggak? 10.000 aja nggak apa-apa. Nih, coba langsung di QRIS ini nanti bisa langsung di scan gitu. Bahkan bisa langsung melalui rekening ini transfer dan yang lain. Seperti itu, Bang. Masya Allah, tabarakallah, sudah sangat jelas, padat, dan juga kita tahu banget bahwa tujuannya mulia ya, insya Allah ya teman-teman ya. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita rencanakan ini semua berjalan dengan lancar dan seperti harapan kita, insya Allah gitu. Baik, sekali lagi selamat buat anak-anak Jam 6 Point yang udah rilis single perdananya Sirah, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi orang banyak, dan mudah-mudahan kita tunggu juga karya-karya berikutnya, dan juga video klipnya pasti kita tunggu banget gitu. Dalam lelahku, langkah sepiku terkikis oleh waktu. Mungkinkah berlalu rindu yang membiru, bertemu cintamu kepadamu, hanya bersamamu, dan cahayamu menuntunku di jalan
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wow, Masya Allah, penampilan dari Jam 6 Point barusan dengan single perdana mereka yang luar biasa. Vibes-nya positif banget dan ternyata ya emang bener ya, kalau didengerin secara live beda banget rasanya, vibes-nya terasa beda. Tapi nggak berhenti sampai di situ, kita dapat kejutan nih hari ini, kita kedatangan seorang yang sangat menginspirasi kita semua dalam berkarya dakwah melalui jalur musik dan seni. Di mana beliau juga udah lebih dulu, lebih senior daripada Jam 6 Point, dan dia salah satu yang menginspirasi kita. Berikut ini adalah abang kita, Ustadz Dery Sulaiman. Gimana kabarnya Ustadz? Bikhair, alhamdulillah, Bang Mehdi, masya Allah. Oke Ustadz, secara umum langsung aja, gimana tanggapan Ustadz mengenai lahirnya Jam 6 Point ini? Jadi ya, sebetulnya ini hayalan aneh dari dulu ya, ketika Reza keluar dari Noah. Termasuk tanya beliau deh, anak orang yang pertama mungkin yang nelpon dia, jangan. Karena nanti ada yang disalah-salahin orang nih gara-gara Dery Sulaiman nih berhenti musik. Jangan dipikir gara-gara Reza itu ikut kepahaman yang mengharamkan musik, padahal kan bukan itu alasan Reza. Alasannya sebetulnya masalah-masalah yang tidak perlu kita sebut di sini sebetulnya. Itu ajib banget, privacy banget alasan Reza untuk berhenti dari Noah. Cuman waktu itu masya Allah ya, Anda juga lagi rekaman di Bandung tuh, rekaman lagu DSAS 1 itu aslinya DSAS 1 tuh yang direkam real itu drummernya Reza. Ya, jadi DSAS itu orang kaya mati, orang miskin mati. Itu sampai hari ini masih ada. Itu drumnya ketukan Reza betul. Tapi itu lagu terlalu bagus. Maksudnya musiknya terlalu bagus sehingga ketika Anda tanyakan yang versinya Walk yang bikin sangat minimalis, musiknya MIDI semua. Terus yang melodi gitarnya dahsyat ya, Hari Rebek yang main gitar, Reza yang ngedrum, pokoknya bassnya semua udah band bener ya. Ya, pokoknya setiap Anda dengerin orang pasti, "Duh, musiknya keren banget." Jadi orang nggak dengerin liriknya. Saya bilang, wah kacau juga nih, kita kan mau dakwah di musik, malah orang muji-muji Reza, mau dipuji ini semua nih, suara Anda nggak dikomenin orang. Nah, jadi saya bilang, ya udah akhirnya kita putuskan lagu yang terlalu bagus itu musiknya kita masukkan kulkas. Sampai sekarang belum dikeluarin. Nah, belum dikeluarin dan ternyata lagu yang dipilih sama soundtrack Maijah Pengen ke Mekah itu, kalau itu ada dua kita ajukan, versinya Reza dan versinya Walk. Ya. Bahkan dulu viralnya itu DSAS tuh produsernya Reza, karena memang itu di studio Reza direkam semuanya di Kill Studio. Subhanallah, saya bilang ya Allah, berarti Reza sebetulnya dia nggak ada masalah dengan drum, nggak ada masalah dengan dia cuma menyelamatkan imannya untuk keluar dari suasana. Dia korbankan harta miliaran itu, honor yang besar ketika manggung untuk menjaga iman. Maaf ya. Orangnya kan nggak ada. Jadi gini, jadi apa yang terjadi sekarang ketika Jam 6 Point ini ada,
saya rasa itu ini doa saya 12 tahun lalu, 13 tahun lalu ketika pertama-tama di Bandung Reja paling saksi sejarah juga, anak gembel di sana. Tinggal naik motor keliling kemana-mana di kontrakan kecil banget. Reja tahu banget lah. Nah, sekarang James 6 Point datang, satu aja nasihat saya, luruskan niat. Main musik ini untuk apa sih? Kan ini wasilah. Wasilah itu kalau hukum hakamnya dalam agama nih Ustadz Mehdi, wasilah itu akan dinilai sesuai dengan maksudnya apa. Jadi wasilah ini nanti akan terabaikan, tapi maksud wasilah musiknya apa? Orang taat sama Allah, orang dengarkan pesan-pesan kebaikan, kemudian dia dekat dengan Allah. Ini sebuah jembatan. Ya, jadi musik ini bukan cara Nabi. Ya, Rasulullah SAW berdakwah tidak dengan bermusik. Tapi dengan musik ini, insya Allah ini bisa menjadi jembatan orang untuk mengenal cara Nabi. Ya, ketika orang dekat dengan Reza, dengan teman-teman semua, ini bukan semua orang, ada Naim, semuanya abang-abang, ini legend semua nih. Ini juga host kita juga legend, melody maker. Ya, dia tahu ternyata abang-abang ini main musik, tapi azan berkumandang dia ke masjid. Oh, keren ya. Ini nih dahsyat nih James 6 Point nih. Insya Allah ini akan ditonton minimal 100 juta viewer lah insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin ya. Ya minimal jin yang nonton, kalau nggak manusia. Kalau nggak manusia nonton. Ya, tapi kan dia 100 juta. Pokoknya kita yang gaib-gaib kita nggak bisa lihat kan. Ya, jadi anggapnya 100 juta gitu. Udah mulai senang tadi. Udah mulai senang. Jadi James 6 Point nih pertanyaannya, this is my dream come true. Ini mimpi Ana jadi nyata. Ternyata Reza yang Ana dulu Anda pikir dia berjalan di langit, dia nggak peduli lagi dengan dunia. Ternyata dia turun ke bumi. Alhamdulillah. Ternyata Reza memotong sayapnya untuk bersama dengan kita di sini. Ajib ya? Asik ya? Asik ya? Kalau itu kan harapan dan doa Ustadz, dan itu penilaian dari sisi filosofisnya. Nah sekarang kalau dari single perdana mereka yang berjudul Sirah itu, Ustadz, antum udah dengar, Ustadz? Udah. Nah tanggapan antum bagaimana, Ustadz? Ya. Sirah jelas. Judul lagunya ya sudah menunjukkan ini lagu bukan sembarang lagu. Ini pasti ada hubungannya dengan Rasulullah SAW, ada hubungannya dengan salawat Nabi SAW, yang mana ini bukan sekedar lagu. Jadi menyebut namanya saja Rasulullah ini pahalanya begitu besar. Satu salawat 10 rahmat bercurah-curah. Coba bayangkan nanti James 6 Point konser ya, ada 10.000 orang yang nonton. Kemudian dalam satu lagu itu ada berapa kali salawat? Satu. Coba hitung berapa kali salawat. Gimana sih refnya? Coba hitung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 kali 2. 8 kali 2 berarti 16 kali salawat. Ya. 16 kali salawat kali 10.000. Hitung berarti ada 160.000 salawat. 160.000 salawat, satu salawat 10. Berarti ada 1,6 juta rahmat yang bercurah-curah di majelis konser itu. Bagaimana dahsyatnya. Dan ana rasa itu tidak akan ada kiai ulama manapun yang bisa bikin orang mabuk, orang maksiat bersalawat, kecuali anak band. Nah, anak band ini orang datang lagi nonton konser, mungkin dipikir nih konser, Reza Noah nih gitu. Dia datang bawa ceweknya, mungkin haram kan dia nonton, dia pikir konser kan, ternyata salawat. Jadi mereka lagi gandeng tangan salawatan. Terus gimana dong? Dia maksiat terus dia salawatan. Mungkin bagi orang yang berpikiran negatif, ini jangan lu campur adukkan dong yang baik dengan yang buruk. Tidak, lu jahat. Allah tuh baik. Ya mudah-mudahan asbab salawat itu Allah beri mereka hidayah, kemudian mereka berdua bertaubat. Ya, asbab satu konser berapa kali? Ingat gak sama Reza juga pernah kita konser di Sulawesi. Itu ya tahun berapa dulu aja? Itu pertama kali Reza main drum lagi setelah berapa aja? Setelah pensiun? 2 tahun ya. 2 tahun nggak main band. Terus konser pertama di Palu, di kampungnya Reza. Itu kita konser tanpa latihan berarti. Ada Excel tanpa latihannya pas check sound. Itu konser paling berantakan di dunia berarti. Itu konser lagi ulang kayak gitu. Tapi penonton senang karena orang bukan mau nonton konser, orang mau lihat ada orang-orang yang berkorban meninggalkan dunianya untuk Allah. Siapa? Sakti ada waktu itu. Ada Sakti itu ya. Ada Sakti, ada Ray, ada Excel. Ada Reza. Orang cuma melihat nih orang siapa mereka nih. Dia tinggalkan Sound Seven untuk Allah. Dia tinggalkan Noah
Ini nggak main-main loh, bukan band cafe, mohon maaf. Bukan meremehkan band cafe ya. Dia tinggalkan Noah, Reza. Maaf aja. Maaf. Ya, terbang nanti. Ya, jadi ini bukan sembarangan. Jadi orang kalau nonton DSAS konser, orang sebetulnya bukan mau dengar lagu. Orang mau ngeliat kita, ini orang-orang yang gila, ini orang gila nih. Ya, sebetulnya bukan gila. Orang mengorbankan yang kecil untuk perkara yang besar itu cerdas. Bukan bodoh, gitu ya. Jadi kalau menurut saya lagu Sirah ini, insya Allah jadi asbab hidayah. Dan kalian kalau belum dengar, dengarkan. Merinding guys, merinding. Goosebumps, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Terakhir kali ini Ustadz, kita dan juga sobat Jam 6 di rumah pengen banget dapat motivasi dan juga nasihat antum tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz. Sallu ala Nabi, masya Allah. Coba kalian lihat diri saya nih. Saya ini orang pikir gila sih. Saya bilang saya gila, memang tergila-gila sama Rasulullah. Nah, di Indonesia pakai sorban, di Indonesia pakai cila, pakai tongkat, pakai cincin, pakai sarung, ke luar negeri. Itu sebetulnya memang ini bukti cinta. Anda dapat kefahaman gini, teman-teman semua ya. Kefahaman sangat sederhana ketika mendengar satu hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi SAW, siapa saja menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa mencintaiku akan bersama denganku di dalam syurga. Saya bilang, oh dulu kenapa aku harus gondrong, pakai baju hitam-hitam, semua celana ditiru, baju ditiru. Karena Anda mengidolakan musisi metal luar negeri, jadi semua baju ditiru. Kayak kemarin Anda nonton Slipknot kemarin, itu semua orang datang pakai kaos Slipknot. Ada yang pakai topeng-topengnya Slipknot, semua pakai, pokoknya semua tentang Slipknot dia tiru. Dan itu bukti cinta. Nah, makanya hari ini saya cuma belajar mengekspresikan cinta. Untuk menunjukkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, kita harus menghidupkan sunnah Nabi semampunya, bukan semaunya. Karena Rasulullah itu adalah insan kamil, manusia sempurna. Keindahan wajah Nabi ini sempurna, la aiba, tidak ada aib di wajah Nabi, sempurna, seakan-akan beliau terlahir atas keinginan beliau sendiri. Dan tidak pernah Allah menciptakan satu wajah di dunia yang lebih indah daripada wajahnya baginda Rasulullah SAW. Nabi Yusuf itu ganteng nih, Nabi Yusuf kan ganteng. Tapi tampannya Rasulullah, gantengnya Rasulullah SAW berbeda dengan gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau ganteng dia berdiri di satu tempat, datang orang ganteng lain, orang ganteng itu terlihat jelek berarti. Tapi Rasulullah SAW dia berdiri, datang orang jelek terlihat ganteng. Oh, sadis nggak? Ngeri kan? Iya, itu bias tampannya Nabi SAW. Keringatnya Rasulullah SAW lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang tuh pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tertinggal di sana. Senyumnya terindah, masya Allah. Orang terhipnotis. Orang nih mau membunuh Nabi SAW. Terus Nabi cuma lihat saya, oh itu orang langsung terhipnotis. Nabi keluar dari rumahnya, 100 orang preman. Itu nggak bisa bicara apa, speechless, terkesima. Dan seakan-akan dia tertidur, Nabi keluar. Dia bisa apa? Saking indahnya wajah Nabi. Kulit Nabi bercahaya, rambut Nabi indah. Rambut yang terbaik rambut Nabi, mata yang terbaik mata Nabi, kulit yang terbaik kulit, darah yang terbaik itu darahnya Rasulullah SAW. Fikir yang terbaik fikirnya Nabi, kampung yang terbaik kampungnya Rasulullah SAW, sahabat yang terbaik sahabatnya Rasulullah SAW, keturunan yang terbaik keturunannya Rasulullah SAW, dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah SAW. Kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kita seorang nabi yang terbaik dan Allah jadikan kita umat yang terbaik, yang mana diharamkan nabi-nabi terdahulu memasuki surga sebelum baginda Rasulullah SAW memasuki surga. Begitu juga diharamkan kaum-kaum terdahulu masuk surga sebelum kita masuk surga. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Jadi kemuliaan Nabi SAW gak akan habis waktunya kita habiskan. Kita mau tulis nih bagaimana indahnya Rasulullah. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Seperti kita menulis kebesaran Allah, kering air laut, habis mau daun niscaya masih ada indahnya Rasulullah yang belum tertuliskan. Maka sudah mestinya seseorang yang mengaku mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai aku, kata Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencintai kita. Jam 6 point insyaallah akan menjadi asbab hidayah. Ya, nasihat saya sederhana saja. Ya, kalau ada job-job manggung saya diajak. Ya. Simple ya, so simple ya. Itu aja Om ya. Assalamualaikum. Siap Jaya? Ayo ngomong lu dikit dong.
Ini ada cukup aneh insya Allah. Aduh, udah soh ya mantap. Sama-sama. Khair ya. Pokoknya Reza Noah kita doakan panjang umur, kaya raya, hartanya nggak habis sampai hari kiamat. Amin. Insya Allah ya. Kita doakan anak aja dan anak yang soleh-soleh. Semua personil bukan nyari Jam 6 Point ya. Semua yang menonton, yang mencintai Jam 6 Point ya. Kalian cepat buru semua merchandise mereka, bantu mereka Jam 6 Point dalam mendapatkan keberkahan daripada usaha mereka semua insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.